Masih di Sapa Indonesia Malam, perang saudara di Sudan sejak 15 April lalu makin memanas. Sejumlah negara langsung mengevakuasi warganya di tengah gencatan senjata. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan 538 WNI berhasil dievakuasi dari kota Khartoum, Sudan menuju Jeddah kemudian ke Indonesia. Pemerintah juga segera melakukan evakuasi tahap kedua. Pemerintah mengidentifikasi masih terdapat 289 WNI di Sudan dari total lebih dari 1.200 WNI yang berada di Sudan. Sementara itu, Panglima TNI memberangkatkan Satgas Evakuasi WNI di Sudan. Satgas ini akan mengevakuasi 291 WNI di Sudan. Ada 39 prajurit TNI diberangkatkan untuk mengevakuasi para WNI. Lalu bagaimana kondisi WNI yang belum dievakuasi hingga saat ini? Misi menyelamatkan WNI dari pecah di Sudan, kami akan bahas setelah tayangan berikut ini. Perang saudara yang diawali upaya kudeta di Sudan makin memanas. 427 orang tewas dan lebih dari 3.700 terluka akibat bentrokan antara angkatan bersenjata Sudan dan pasukan paramiliter. Sejumlah negara termasuk Indonesia mengevakuasi warganya yang ada di sana. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan tahap pertama berhasil dievakuasi 538 WNI menuju Jeddah, Arab Saudi. Yang terdiri dari perempuan 273, laki-laki 240 dan balita 25 orang. WNI yang dievakuasi sebagian besar adalah mahasiswa Indonesia, pekerja migran Indonesia, karyawan perusahaan Indofood, dan staf KBRI beserta keluarganya. Sementara untuk tahap kedua, pemerintah berencana mengevakuasi 200-an WNI yang hingga saat ini masih bertahan di Sudan. Karena adanya pembatasan bahan bakar untuk bus yang akan mengangkut para WNI dan evakuasi lainnya, maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu tahap. Terdapat 289 WNI lainnya yang sebagian besar adalah mahasiswa dan 5 pekerja perusahaan akan dievakuasi pada tahap kedua pada kesempatan pertama. Guna membantu evakuasi, TNI memberangkatkan satuan tugas yang terdiri dari 29 prajurit untuk mengevakuasi 291 WNI di Sudan. Nanti dari Port Sudan ke Jeddah dulu. Nanti dari Jeddah ke Jakarta baru akan disampaikan lebih lanjut. Tapi ini karena situasinya darurat yang 291 ini, sehingga kita diperintah untuk melaksanakan evakuasi darurat. Indonesia sudah menyerukan segera dilakukan penyelesaian konflik secara damai. Kemlu mengatakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus diutamakan. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana kondisi WNI yang sudah berhasil dievakuasi ke Jeddah, Arab Saudi? Kapan akan diterbangkan ke Jakarta? Serta bagaimana Indonesia bisa berperan untuk mendamaikan perang saudara di Sudan? Kami akan membahasnya bersama Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi, Eko Hartono, dan anggota Komisi 1 DPR, Christina Aryani. Selamat malam, Pak Eko, Mbak Christina. Malam, Mbak Pika. Selamat malam. Saya ke Pak Eko dulu. Untuk warga negara Indonesia yang sudah tiba di Jeddah, update terkininya sudah berapa orang dan bagaimana kondisinya, Pak Eko? Ya, jadi tadi pagi, sekira pukul 6 pagi waktu Jeddah atau pukul 10 ya, waktu Indonesia bagian Barat, telah mendarat di sini dengan kapal dari Port Sudan sebanyak 557 warga negara Indonesia. Jadi memang sedikit berbeda dengan yang disampaikan Ibu, karena memang dalam perkembangannya terjadi penambahan ya sebelum berangkat. Itu kan yang disampaikan Ibu waktu itu yang ke Port Sudan, yang sudah tiba di Port Sudan. Nah, setelah dari Port Sudan, kemudian diangkut dengan kapal, ternyata ada penambahan di sana-sini, kita koreksi data dan sebagainya, sehingga yang tiba di Jeddah pagi tadi adalah 557 orang. Kondisinya seperti apa, Pak? Secara fisik, secara psikis? Secara umum mereka senang tentunya ya. Tapi memang kita paham lah. Perjalanan laut itu sekitar 16 jam. 16 Dan jam sebelum total ya? 16 jam dari Port Sudan ke
Jeddah. Sebelumnya mereka sudah sangat kelelahan menempuh perjalanan dari Khartoum ke Port Sudan, ya, tentunya dengan tekanan mental dan ya rasa takut, rasa ini was-was dan sebagainya. Tentunya itu sangat-sangat melelahkan. Sehingga pada saat mereka tiba di Jeddah tadi pagi, ya memang secara umum mereka senang. Tapi secara fisik dan mental kita pahamlah kalau mereka juga lelah ya dalam keadaan tertekan dan sebagainya. Tapi intinya mereka sangat senang. Memang ada 2 ibu yang hamil ya, kemudian ada ya 1 bapak-bapak yang tadi mungkin karena diabetesnya tinggi kemudian dia lemas, tapi sudah diperiksa, sudah ditangani oleh pihak ambulans tempat dan alhamdulillah secara umum kondisi WNI kita baik ya. Bahwa 1, 2 beberapa orang mengalami kelelahan itu biasa. Iya. Kondisinya aman, kesehatannya juga terjamin ya untuk 557 tadi ya. Warga negara Indonesia sudah tiba di Jeddah, alhamdulillah. Mbak Christina, Ya. kalau DPR melihat upaya pemerintah mengevakuasi warga dari Sudan ini sudah maksimalkah? Dan apa yang bisa Indonesia lakukan begitu di tengah kondisi ini? Ya, pertama-tama kami harus mengapresiasi ya kerja-kerja Kementerian Luar Negeri, khususnya teman-teman di PWNI dan juga perwakilan kita baik di KBRI Khartoum dan juga di Jeddah. Nah, jadi kalau kita lihat history selama ini sudah pernah ada 4 kali, ini yang keempat evakuasi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap warga negaranya yang ada di luar negeri. Waktu itu sempat karena COVID di Wuhan, lalu juga di Afghanistan dan juga di Ukraina. Ini dari jumlah adalah yang terbanyak. Jadi memang kalau dari data yang tercatat di KBRI ada 1.209 warga negara Indonesia di Sudan, tapi tentunya seperti yang tadi disampaikan jumlahnya ini berubah karena memang warga negara kita tidak selalu semuanya ini melapor ya, kadang-kadang pulang juga sudah tidak melapor lagi. Tapi tadi berdasarkan data tahap pertama sudah 557 orang, alhamdulillah selamat ya sudah tiba di Jeddah pagi hari ini juga kami sangat bersyukur dan untuk selanjutnya ada 291 kurang lebih yang akan diberangkatkan di tahap kedua. Tentunya kami menyambut baik dan sangat mengapresiasi kerja luar biasa dari Kementerian Luar Negeri ini dan semoga saudara-saudara kita ini bisa segera kembali berkumpul dengan kita semua di tanah air. Bagaimana kalau bicara soal peran Indonesia untuk meredakan ketegangan? Ini kan perang saudara sudah 15 tahun terakhir berlangsung begitu Mbak Christina, tapi apa yang bisa Indonesia ambil peran utamanya? Kalau kita lihat memang tensi ini selalu ada ya sudah sejak lama dan kedua pihak ini sebetulnya memang sudah bersih tegang untuk waktu yang lama sebelumnya bekerja sama tapi kemudian memperebutkan kekuasaan. Nah di tahap ini yang paling bisa Indonesia lakukan bersama-sama dengan PBB juga sudah ada utusan khusus PBB di sana yang menggaungkan ya agar segera diambil langkah-langkah agar para pihak yang bersih tegang ini bisa duduk bersama untuk mengambil satu keputusan yang terbaik lah untuk masyarakat karena seperti tadi dicatat begitu banyak yang terluka, sudah 400 lebih yang meninggal, tentunya ini menjadi alarm ya, fasilitas publik sudah terputus, akses kesehatan semua dan ini it will get worse, ini akan tambah parah ke depannya jika tidak segera diambil langkah-langkah. Saya rasa apa yang dilakukan Indonesia sudah tepat ya, kita masih dalam koridor untuk terus menggaungkan agar segera diupayakan penyelesaian cara damai paling tidak untuk bisa duduk bersama para pihak untuk mengambil keputusan yang bisa diimplementasikan demi kebaikan. Mungkin itu Mbak kalau untuk saat ini. Di tahap ini tentu yang jadi prioritas utama keselamatan warga negara Indonesia. Pastinya. Semua negara juga mengevakuasi ya. Amerika sendiri ada mungkin 16.000 ya termasuk yang double nationality. Mesir juga ada 10.000. Nah memang jumlahnya banyak dan ini menjadi concern utama. Sehingga kami paham betul situasi di lapangan pasti tidak mudah. Karena semua negara ingin mengevakuasi warga negaranya, ada keterbatasan bis di situ, ada keterbatasan bahan bakar, dan suasananya perang. Jadi kebayang ini bagaimana chaosnya di sana. Untuk itu kita patut bersyukur WNI kita semuanya dalam keadaan baik. Pak Konjen, untuk 557 WNI yang sudah ada di Jeddah, sudah ada jadwalkah kapan diterbangkan ke tanah air? Secepatnya Pak, kita bahas dengan beberapa pihak, terutama pihak Garuda ya, untuk rencana kepulangannya. Mudah-mudahan lah dalam tempo secepatnya, mungkin dalam 1-2 hari nanti kita ambil keputusan. Tentunya kami juga menunggu arahan pusat ya. Kami di sini di lapangan kemarin menunggu arahan pusat untuk kelanjutan. Tapi insya Allah lah dalam 1-2 hari ini segera kita pulangkan. Karena kita paham kondisi mereka juga sudah kelelahan ya. Ya berlama-lama di sini pun juga tidak lebih baik ya, karena mereka juga sudah capek. Kami pun juga kalau lama di sini kan ya tambah di sana sini ya untuk resikonya, untuk biayanya dan sebagainya. Jadi semakin cepat
mereka pulang, insya Allah semakin baik. Kalau yang masih ada di Sudan yang akan dievakuasi, sebelumnya kan informasi sekitar 291. Ada perkembangan data, Pak Konjen, berapa yang akan segera Ya. diterbangkan atau yang masih harus dievakuasi dari Sudan? Ya, kita sedang cek dengan Pak Dubes di sana, tim dari Khartoum ya Pak ya. Ya. Sepertinya ini akan berubah, angka ini akan berubah. Nanti mungkin akan disampaikan kemudian oleh pimpinan berapa jumlah pastinya. Tapi most likely akan bertambah itu dari 290 sekian karena laporan terakhir dari Pak Dubes di sana sepertinya ada beberapa orang kita yang kemudian memutuskan untuk ikut bergabung. Oh, Sebelumnya kan ada juga yang mereka sudah nikah dengan setempat, ya. kemudian karena alasan tertentu mereka nggak mau pulang dan sebagainya. Tapi setelah melihat perkembangan di sana sepertinya sebagian memutuskan untuk ikut bergabung pulang. Oh, Jadi angkanya nanti akan diumumkan oleh pimpinan ya, tapi sepertinya akan berubah Bu Christine ya, bukan Ya. 2 sekian tapi 900 ya. ya sekitar 300-an barangkali. Oh, Kita tunggu hasil sekitar 300-an. verifikasi. Saya tidak ingin mendahului, Betul. takutnya nanti terjadi kekurang akuratan dalam angka, Betul. tapi sekitar itu. Tapi Mudah-mudahan intinya dalam pasti angka ini akan terus bertambah begitu ya Pak Konjen ya? Ya. Tergantung Ya, situasi di ya. lapangan. betul. Untuk tahap 2 evakuasi nanti apakah seluruh WNI akan diterbangkan langsung begitu atau masih ada beberapa tahap evakuasi sejauh ini skemanya seperti apa yang disiapkan? Memang ada beberapa pilihan ya, apakah seperti sekarang ini kita menggunakan kapal yang disewa oleh pemerintah Saudi ya. Jadi ini kapal ini disewa oleh pemerintah Saudi ya, Bu Christine dan Mbak Friska. Jadi kita juga perlu terima kasih juga. Nah, seperti pola yang sekarang ya dari Port Sudan kita angkut warga itu ke Jeddah atau dalam perkembangan terakhir sepertinya nih Ya. info terakhir Port Sudan sudah mulai dibuka. Nah, apakah nanti akan ditempuh opsi misalnya pesawat kita ke sana ya tentunya dengan segala pertimbangannya atau bagaimana? Ini sedang kita bahas opsi terbaik. Apakah mengikuti yang sekarang ini dengan kapal atau nanti dengan beberapa sortie dari Jeddah ke Sudan. Ini mudah-mudahan nanti ke Port Sudan. Ini kita sedang bahas nih, Mbak. Dan ini diupayakan secepatnya begitu ya Pak? Secepatnya. Karena mereka teman-teman yang dari Khartoum itu kan sudah insya Allah ini sudah mendarat ini di Port Sudan. Jadi tentunya mereka juga perlu segera keluar dari Sudan. Tapi sebagai informasi dari teman-teman di sana bahwa sebenarnya situasi di Sudan itu yang paling berbahaya. Memang kira-kira radius 100 km dari Khartoum. Oh, baik. Jadi selepas itu relatif aman. Ya, saya tidak mengatakan aman sekali tidak juga ya. Tapi tidak kemudian seperti yang kita bayangkan bahwa seluruh Sudan itu semuanya carut-marut, sepertinya tidak. Ya, jadi alhamdulillah di Port Sudan info dari teman-teman di sana ya situasi relatif normal lah ya. Jadi bisa keluar warung, kemudian beli makanan dan itu ya relatif aman. Jadi alhamdulillah. Jadi situasi yang sangat mencekam memang terjadi di Khartoum dan sekitarnya. Ya, semoga berjalan dengan baik. Terakhir, Mbak Christina, bagaimana DPR melihat saat ini apa saja skala prioritas yang harus dicatat betul oleh pemerintah dan tentu kita berharap proses evakuasi ini berjalan dengan baik. Saya rasa sejauh ini pemerintah sudah melakukan semua upaya maksimal yang bisa dilakukan ya. Perlindungan WNI di luar negeri menjadi salah satu fokus prioritas program pemerintah dan selama ini kami di DPR juga selalu berkoordinasi memastikan hal itu dijalankan dengan baik dan khusus untuk kasus ini saya lihat ini kita sudah lakukan semua dengan baik. Terima kasih dan apresiasi, semoga seperti yang saya harapkan tadi Mbak, semoga selepas ini segera bisa tercapai kesepakatan ya antara para pihak yang bersih tegang sehingga juga rakyat Sudan bisa kembali ke kehidupannya seperti semula. Amin. Pemerintah sudah berupaya maksimal, semoga kondisi di sana juga segera kondusif dan evakuasi warga negara Indonesia sampai kembali ke tanah air juga berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya Konjen RI di Jeddah, Arab Saudi. Pak Eko, terima kasih juga Mbak Christina, anggota Komisi 1 DPR RI telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.